Perkenalkan, nama saya Gabriel Rangga Kurniawan, absen 14 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berkenaan tentang ujian praktek kolaborasi Fisika, Kimia, dan Biologi SMA Kolese de Brito 2022. Percobaan yang pertama adalah percobaan mengenai indikator asam dan basa. Nah, di percobaan ini terdapat larutan yang dapat terlihat seperti di gambar ini. Oke, dari yang sebelah kiri, larutan yang pertama adalah larutan air sabun, yang kedua adalah kunyit, yang ketiga kol ungu, yang keempat adalah air jeruk, yang kelima obat mah, dan yang keenam adalah asam cuka. Untuk pengerjaan praktikumnya dapat dilihat di video yang akan saya tampilkan di sebelah ini. Oke, pertama-tama kita akan mengambil sampel dari kunyit dan juga kol ungu yang kita letakkan dan kita gabungkan dengan sampel yang asam kita berikan dengan cuka, dan yang basah kita beri dengan air sabun. Sama seperti langkah sebelumnya, kita menyiapkan lagi sampel untuk kol ungu dan juga kunyitnya. Nah, namun di sini untuk indikator asamnya kita letakkan air jeruk, sementara untuk basa kita menggunakan obat mah. Nah, ini adalah hasil dari percobaan ini secara keseluruhan. Setelah mencampurkan larutan-larutan yang sudah disebutkan seperti tahap awal tadi, maka langkah selanjutnya kita akan meneteskan larutan-larutan yang sudah dibuat ke atas CD ini. Selanjutnya saya akan beralih ke praktikum kedua. Di praktikum kedua ini kita akan mencari mengenai hubungan antara penambahan larutan tertentu terhadap dengan laju tegaknya balon. Bahan warna kol ungu menjadi warna merah muda atau berwarna merah terang. Hal ini dikarenakan adanya kandungan antosianin pada kol ungu tersebut. Ketika terkena pH di bawah 4, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah terang. Sementara untuk kunyit memiliki kandungan yang namanya adalah kurkumin, di mana yang awalnya dari warna kuning kecoklatan, ketika berada di pH di bawah 4, maka jadi warna kuning terang. Dalam kondisi basah
senyawa yang sudah disebutkan di dalam kolom tadi akan berubah menjadi warna biru kehijauan. Sementara untuk kunyit yang semulanya adalah kuning kecoklatan berubah menjadi coklat muda. Yang pertama adalah cuka itu sendiri sebagai sampel asam. Lalu yang kedua adalah air jeruk. Larutan yang bersifat basah adalah air sabun sebagai sampel basah itu sendiri dan juga obat mah. Ketika larutan diteteskan di atas CD, ada suatu fenomena yang terjadi, yaitu terbentuknya bayangan yang berada di bawah CD. Ada terdapat dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi bayangan hitam full, dan yang kedua adalah terjadi bayangan hitam namun di tengah-tengahnya terdapat cahaya putih. Nah, ini adalah indikasi dari peristiwa difraksi. Fenomena ini terjadi karena adanya celah-celah sempit di antara partikel yang bisa dilewati oleh cahaya, sehingga terjadi difraksi atau pembelokan cahaya. Larutan tersebut bersifat encer, sehingga ada sedikit ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan cahaya untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang sempit itu sehingga membentuk difraksi. Sementara ada juga larutan yang memiliki kekentalan lebih padat sehingga partikel-partikel penyusunnya sangat rapat, sehingga di larutan-larutan tertentu tidak terjadi difraksi. Alasan balon itu bisa mengembang adalah karena adanya reaksi antara ragi atau Fermi-Pan dengan glukosa. Di sini kita mengetahui bahwa ketika glukosa itu bereaksi dengan ragi, maka akan menghasilkan alkohol dan juga gas karbon dioksida. Nah, reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida ini membuat balon jadi berdiri tegak. Adanya perbedaan waktu pada lama tegaknya balon disebabkan oleh perubahan pH yang terjadi pada botol 2 dan botol 3. Penambahan air jeruk membuat pH menjadi lebih asam. Terlebih lagi di air jeruk terdapat kandungan yang namanya asam askorbat. Nah, kandungan ini menyebabkan terbunuhnya sebagian besar Saccharomyces sehingga proses fermentasi penghasilan CO2 menjadi tidak efektif. Di kondisi basah juga terdapat adanya penghasilan alkohol hasil fermentasi, sehingga kondisi ini bisa menyebabkan di botol 3 menjadi lebih basah. Nah, dengan kondisi yang lebih basah ini membuat pertumbuhan dan perkembangan Saccharomyces dan juga proses fermentasinya menjadi tidak ideal, sehingga adanya pH yang tidak optimum ini membuat Saccharomyces susah untuk menghasilkan CO2 untuk menegakkan balon. Ini adalah alasan utama mengapa terjadinya rentan waktu di antara botol 1, 2, dan 3.